Buat kasih setiamu di dalam
Tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku.
Shalom, selamat pagi dan selamat datang di dalam persekutuan kita hari Minggu ini. Mari kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Minggu ini kita bersekutu beribadah dalam sorotan tema menjadi pewarta Kristus. Mari kita bangkit berdiri, kita memuliakan Tuhan dari nyanyian Kidung Baru 84. Kuberikan bagimu tubuhku dan darahku. Sidang jemaat Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Salam kepada kamu dari semua orang kudus. Salam bagimu juga. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih, mari kita sama-sama bermazmur bagi Tuhan secara responsorial dari Mazmur 4 ayat 1 sampai 9. Apabila aku berseru, jawablah aku. Ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar. Dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku. Lebih baik daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Amin. Mari berdiri, jemaat yang dikasihi Tuhan. Dengarkanlah, hayati lalu aminkan perintah mengasihi. Markus 12 ayat 30 dan 31 berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Amin. Padanya ku bertelut.
Marilah dengan rasa sesal dan malu kita mengaku dosa di hadapan Tuhan dan memohon anugerah pengampunannya. Dalam kesadaran kita bahwa Allah Maha Tahu dan Maha Melihat, marilah setiap kita membuka diri di hadapan-Nya, mengaku dosa dan memohon ampun. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami telah berdosa kepadamu dan kepada sesama kami. Ampunilah dan kasihanilah kami dalam nama Yesus Kristus. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Roma 4 ayat 7 berkata, "Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya." Amin. Nas persembahan kita terambil dari Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, mari kita menyanyi dari KJ 289 ayat 1 dan 4. Selama bumi didiami.
usah kami pun khawatir, seluruh hidup kau beri. Surgawi dan kami jadi Tuhannya. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa kami sembah syukur padamu naik. Selama orang berbahasa dan bangsa-bangsa bertemu, sabda kasih-Mu berkuasa dan nama Yesus disebut. Burung di langit kau suapi, bunga di ladang berseri. Tak usah kami pun khawatir, seluruh hidup kau beri. Kaulah terang dan hidup kami, padamu maut menyerah. Kristuslah roti yang surgawi dan kami jadi tubuhnya. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa kami sembah syukur padamu naik. Selama orang berbahasa dan bangsa-bangsa bertemu, sabda kasih-Mu berkuasa dan nama Yesus disebut. Mari kita bawa persembahan kita dan kita berdoa. Bapa kami yang Maha Pengasih, terima kasih atas kehidupan kami. Ya Tuhan, telah menopang dengan harta milik kami. Kini kami bersyukur dan mengambil sebagian kecil daripadanya. Untuk kami persembahkan, terimalah ya Tuhan, dan berkati jugalah mereka yang akan mengolahnya. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan pengampunan dosa kami berdoa. Amin.
Untuk masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita siapkan bagian firman Tuhan yang akan dibaca. Kisah Para Rasul 3 ayat 11 sampai 26. Kisah Para Rasul 3 ayat 11 sampai 26. Pembacaan selanjutnya pertama Yohanes 3 ayat 1 sampai 10. Pertama Yohanes 3 ayat 1 sampai 10 dan pembacaan Injil menurut Lukas atau Injil Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Kita berdoa. Hanya kepadamu-lah ya Tuhan, kami menaikkan syukur dan terima kasih. Karena hanya oleh anugerah-Mu-lah kami dapat menjalani dan menikmati kehidupan sampai dengan saat ini. Bahkan kami dilayakkan sebagai keluarga Allah untuk menikmati persekutuan dalam ibadah hari Minggu, baik kami yang berkumpul di gedung gereja pun jemaat-Mu yang mengikuti live streaming dari rumah masing-masing. Ya Allah Bapa dalam sorga, di tengah-tengah persekutuan ibadah kami saat ini, kebenaran firman Tuhan akan disampaikan. Allah Roh Kudus serangi hati pikiran kami untuk dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Berfirman-lah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengar. Mari pakai kami sebagai hamba-hamba-Mu yang akan memimpin pembacaan dan mengurai kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan yang datang kepada kita pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 11 sampai dengan 26. Sabda Tuhan demikian. Khotbah Petrus di Serambi Salomo. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberikan kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu.
Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati, dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan kita yang kedua diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa. Dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikianlah juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Hosiana.
Sidang jemaat Tuhan, dengarkanlah Injil Yesus Kristus menurut Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar lalu memelihara dengan setia kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Amin. Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur Tuhan menjawab doa kita untuk memberikan lagi kita kesempatan menikmati persekutuan dalam ibadah hari Minggu. Dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, bahan utama kita ada pada Injil Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Di situ kita masih berbicara tentang kebangkitan Yesus. Dan tema yang diterbitkan kepada kita ialah menjadi pewarta Kristus. Itu tema
kita dalam lingkungan Gereja Toraja menjadi pewarta Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sidang jemaat baik yang ada di gedung gereja maupun di mana saja atau di rumah masing-masing, apa yang akan terjadi? Ini kita masih berkisah tentang kebangkitan Yesus. Memang setelah Yesus bangkit, sebelum dia naik ke sorga, itu berulang-ulang kali ia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Jadi ini juga menjadi alasan kenapa khotbah berulang-ulang kali tentang kebangkitan Yesus. Minggu lalu juga saya menyampaikan seperti itu, bukti-bukti tentang kebangkitan Yesus. Apa yang terjadi seandainya tiba-tiba kita melihat sesama kita yang sudah meninggal dan dikuburkan beberapa hari, tiba-tiba dia menampakkan diri di hadapan kita. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Terkejut sudah pasti. Takut bisa. Seperti itulah yang dialami oleh para murid Yesus. Ketika Yesus tiba-tiba menampakkan diri dengan menyapa dan menyatakan kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Ini sangat dipahami perasaan para murid, karena pada saat itu mereka masih sedang berada dalam kegalauan antara percaya dan tidak percaya tentang kebangkitan Yesus. Mengapa? Karena kalau kita baca perikop sebelumnya, itu memang Kleopas dan temannya itu sudah memberikan informasi bahwa ketika mereka sedang mengadakan perjalanan ke Emmaus, dia katakan kami sudah berjumpa dengan Yesus. Murid-murid pada saat itu sudah mendapatkan informasi tentang kebangkitan Yesus, tetapi mereka antara percaya dan tidak percaya. Mereka masih berada dalam kegalauan. Lalu masih berada dalam perasaan percaya dan tidak percaya, masih galau, tiba-tiba Yesus tampak di depan mereka. Makanya mereka mengira bahwa itu adalah hantu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sidang jemaat, untuk itulah Yesus berusaha menenangkan perasaan para murid yang saat itu terkejut, takut, dan juga masih ragu. Yesus meyakinkan para murid bahwa aku sendirilah ini. Aku sendirilah ini. Dan untuk meyakinkan, Yesus memberikan bukti. Dia memperlihatkan bekas paku pada tangan dan kakinya. Tidak hanya memperlihatkan, tetapi dia mengatakan kepada murid, mari, sentuh, rabalah. Aku punya daging dan tulang. Kalau hantu, tidak. Ketika Yesus menyampaikan dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk sungguh-sungguh mengalami bahwa betul Yesus bangkit. Lihat, ini bekas paku pada tanganku dan kakiku. Mari raba tangan dan lambungku. Dikatakan mereka kemudian girang. Sangat girang, sangat senang. Tapi kegirangan mereka itu masih juga diliputi dengan keheranan, dan Tuhan Yesus tahu bahwa pada saat itu mereka belum percaya. Apa selanjutnya yang Yesus lakukan? Kembali dengan cara Yesus mau membuktikan, lalu Yesus meminta makanan kepada mereka. Lalu mereka memberikan, dikatakan kepada Yesus sepotong ikan goreng. Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mereka.
Yesus berulang-ulang kali menampakkan diri setelah kebangkitannya dengan berbagai bukti-bukti tentang kebangkitannya, dengan maksud ialah supaya para murid sungguh-sungguh percaya, supaya para murid sungguh-sungguh meyakini. Mengapa? Sangat penting para murid meyakini atau percaya tentang kebangkitan Yesus. Karena kelanjutan misi Allah di dalam Yesus Kristus itu kemudian nanti akan diletakkan di pundak para murid. Dengan bahasa yang sederhana, karena para murid akan melanjutkan, memberikan kesaksian kepada dunia. Dan karena itu mereka harus percaya dulu, harus yakin dengan sungguh. Apakah hanya kepada para murid saat itu ditugaskan untuk melanjutkan misi Allah di dalam Yesus Kristus? Tidak. Hal serupa juga berlaku dalam kehidupan orang percaya saat ini. Dalam kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudara dan juga saya, bahwa kita diutus untuk menjadi pewarta Kristus, tema kita. Kalau kita ada dalam dunia saat ini, itu bukan karena kebetulan. Tuhan yang tempatkan kita, dan tugas kita, panggilan kita adalah mewartakan Kristus dalam kehidupan kita. Itu tugas kita. Apa yang kita mau wartakan? Kristus yang bagaimana? Kristus yang bangkit. Kristus yang bangkit itu mau menekankan bahwa Dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang harus diwartakan. Dan selain itu, dikatakan bahwa bagaimana pemberitaan tentang pertobatan dan pengampunan dosa itu menjangkau seluruh bangsa dan semua orang, supaya keselamatan itu juga menjangkau seluruh bangsa dan semua orang. Sekali lagi, tugas siapa? Bukan cuma tugas kami sebagai pendeta, bukan cuma tugas Bapak Ibu penatua dan diaken. Tapi dikatakan tadi dalam pertama Yohanes, setiap orang yang mengaku bahwa dia adalah anak-anak Allah, setiap orang yang mengaku sebagai anak-anak Allah, dia ditugaskan, dia dipanggil, dia diutus untuk menyatakan kebenaran Allah, untuk menjadi pewarta Kristus. Mari kita bertanya kepada diri kita, sudah sejauh mana kita menjawab panggilan kita dalam hidup kita yang dianugerahkan Tuhan ini untuk mewartakan Kristus. Kalau kita mau jujur mengakui, ternyata tidak sedikit dari orang percaya yang lupa diri. Tidak sedikit dari orang percaya yang sengaja atau tidak sengaja tidak mau melaksanakan panggilannya, karena lebih terbuai dengan kenikmatan dunia ini. Banyak orang percaya yang mengatakan sebagai anak-anak Tuhan, mengaku sebagai anak-anak Tuhan, tetapi hidupnya tidak mewartakan Kristus, tetapi kehidupannya tidak menyatakan kebenaran Allah. Mengapa? Karena gagal paham dan juga gagal fokus. Jangankan kita yang sekarang ini, murid-murid Yesus saja 3 tahun makan minum sama-sama Yesus, bersama-sama dalam pelayanan, menyaksikan bagaimana Yesus mengajarkan. Sudah disampaikan bahwa ada tertulis dalam kitab para nabi, sudah disampaikan. Mereka menyaksikan bagaimana Yesus melakukan pelayanan mengandung kasih dan kuasa. Tetapi itu kenyataannya juga
Apa yang terjadi dengan murid-murid? Ketika mereka menyaksikan penyaliban, mereka marah, mereka kecewa, mereka berduka, mereka sedih dan sebagainya. Karena apa? Karena mereka gagal paham bagaimana cara Allah bekerja untuk menyelamatkan manusia dan dunia ini. Gagal fokus. Makanya mereka berpikir, walaupun Yesus sudah tampak di depan mereka, mereka masih berpikir bahwa itu hantu. Sebelum Yesus menjalani Via Dolorosa, Yesus sudah menyampaikan bahwa dia akan menderita, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi kenyataannya mereka masih ragu. Bahkan ada yang tidak percaya. Dan karena itu, Yesus tidak hanya menunjukkan bukti-bukti tentang kebangkitannya, tetapi Yesus pun dikatakan karena Yesus sangat memahami keadaan murid-muridnya, dia tidak hanya menampakkan bukti-bukti kebangkitannya, tetapi dikatakan selanjutnya dalam ayat 35, Yesus pun membuka pikiran mereka supaya mereka mengerti kitab suci. Karena mereka sudah gagal paham, gagal fokus. Dan untuk itu Yesus buka kembali pikiran mereka, supaya mereka kembali mengenal kebenaran, mengerti kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran kitab suci. Tidak hanya berhenti di situ. Yesus tidak hanya memberikan pengertian, tetapi kemudian Yesus mengatakan dan menegaskan bahwa mereka akan diperlengkapi sebagaimana janji Allah dari tempat kudus. Ini sekaligus mau katakan begini, kita tidak akan pernah mampu untuk menjadi pewarta Kristus tanpa kita diperlengkapi dari tempat kudus. Ya. Karena itu dalam ayat terakhir dikatakan begini, jangan dulu meninggalkan Yerusalem sebelum kamu diperlengkapi dari tempat kudus, sebelum kamu diperlengkapi oleh Roh Kudus. Kita hanya bisa mewartakan Kristus kalau kehidupan kita dituntun oleh Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sidang jemaat, menjadi pewarta Kristus, kita terlebih dahulu harus mengalami dan menyaksikan tentang kebangkitan. Itu yang saya katakan pada minggu kemarin. Apa yang kita mau saksikan kalau kita sendiri tidak mengalami itu? Mengalami tentang Kristus yang bangkit itu sama halnya kita mengalami dan menikmati pemulihan. Ya. Minggu lalu saya katakan begini, tidak akan mungkin kita dapat melaksanakan tugas panggilan kita kalau kita lebih dahulu tidak dipulihkan atau tidak mengalami pemulihan. Mengalami kebangkitan Kristus itu berarti menikmati kehidupan yang berkemenangan. Biasa kita dengar itu. Kalau kita mengalami kebangkitan Kristus, itu berarti kita mengalami kehidupan yang berkemenangan. Kalau ini yang kita sudah alami dalam tuntunan Roh Kudus, maka kita akan diberikan kemampuan untuk menjadi pewarta Kristus. Sekali lagi Bapak Ibu, banyak orang yang gagal menjadi pewarta. Banyak orang percaya, anak-anak Tuhan yang gagal menjadi pewarta Kristus. Bahkan pewartaannya itu seringkali menjadi batu sandungan. Kenapa? Karena dirinya belum sungguh-sungguh mengalami kebangkitan Kristus. Karena dirinya, hidupnya belum sungguh-sungguh dipulihkan. Pikirannya, orang itu yang mengalami pemulihan,
yang mengalami kemenangan, menikmati kemenangan, itu selalu berpikiran positif. Jadi kalau pikirannya masih negatif, itu dia belum menikmati kemenangan yang sesungguhnya. Kalau kata-katanya masih menyakitkan orang lain, dia belum pulih. Dia masih sakit. Dalam ilmu psikologi, ciri-ciri orang yang mengalami luka batin, itu perkataannya selalu menyakitkan. Karena dia merasa hidupnya sakit dan tersakiti. Dia belum pulih. Perbuatannya selalu mengorbankan orang lain. Dia belum menikmati kemenangan. Dia belum melepaskan banyak hal dalam hidupnya. Sehingga perbuatannya selalu menyakiti orang lain. Kalau kita belum mengalami kebangkitan Kristus, belum dipulihkan, belum mengalami kemenangan, pikiran negatif, kata-kata yang menyakitkan, perbuatan yang mengorbankan, apa yang kita mau wartakan di dalam kehidupan kita? Kita saja tidak miliki, tidak alami, apa yang kita mau wartakan? Dan karena itu pertama-tama dalam pemulihan kepada para murid, Tuhan Yesus datang katakan, damai sejahtera bagi kamu. Dan dia meyakinkan dengan sungguh, supaya para murid mengalami itu. Dan benar, ketika para murid mengalami kebangkitan Yesus, sama yang dikatakan dalam pembacaan lectionary, itu Petrus dengan keberanian dia bersaksi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, masih banyak orang yang gagal paham dengan berbagai peristiwa yang ada di sekitarnya. Karena kita tidak mengerti atau karena pikiran kita itu masih tertutup. Sehingga di setiap peristiwa yang terjadi yang tidak menyenangkan, bawaannya marah. Bawaannya marah. Tidak menerima kenyataan yang ada. Banyak orang yang gagal paham mengapa bukan karena Tuhan tidak memberikan pengertian. Tuhan selalu memberikan pengertian melalui kuasa Roh Kudus, menganugerahkan hikmat, memberikan pengertian. Tetapi terkadang kita yang terlalu mengeraskan hati dan pikiran, kita tidak mau membuka hati dan pikiran kita untuk menerima pengertian berdasarkan kitab suci. Kalau Tuhan sudah pasti, dia buka, dia memberikan pengertian. Kita banyak kali yang tidak mau diberikan pengertian. Yang mau jadi adalah pikiran kita. Bagaimana caranya kita mau menerima pengertian? Kalau pikiran kita sendiri tidak mau dibuka. Yang ada hanyalah apa mau kita, apa yang ada di dalam pikiran kita. Sudah pasti tidak bisa menjadi pewarta Kristus yang baik dan benar. Yang menjadi pewarta Kristus yang baik dan benar adalah mereka yang rendah hati, mau dibuka hati dan pikirannya, menerima kitab suci, kebenaran yang sesungguhnya. Banyak orang yang gagal menjadi pewarta Kristus. Mengapa? Karena dia hanya fokus kepada dirinya sendiri. Kalau seandainya kita ditanya dalam kehidupan kita, ketika kita mewartakan atau memberikan kesaksian dalam hidup kita, mana yang paling banyak kita saksikan? Kristus atau kehebatan diri kita? Dulu waktu saya, ya, kita masih
Banyak kali kita gagal untuk mewartakan Kristus karena kesempatan yang ada kita hanya habiskan untuk mewartakan kehebatan diri kita. Akhirnya yang orang tahu adalah hanya mengenal kehebatan diri kita, tetapi tidak mengenal Kristus yang bangkit. Padahal kita diutus, kita diperlengkapi dengan segala yang ada pada kita. Itu maksudnya adalah supaya lewat kehidupan kita yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan ini, kita pakai untuk mewartakan Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apa yang mau disampaikan kebenaran firman Tuhan untuk saya, untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudara, untuk kita semua pada saat ini? Jadilah pewarta Kristus yang memberi kemenangan atau mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi orang lain. Jadilah pewarta Kristus yang tidak mencari sanjungan atau pujian bagi diri, tetapi untuk kemuliaan Allah. Kita tidak mampu untuk melakukannya, tetapi sebagaimana janji Tuhan, bahwa dalam melaksanakan panggilan kita untuk mewartakan Kristus dalam hidup kita, kita akan diperlengkapi dari tempat yang maha tinggi. Roh Kudus akan menuntun kita, buka diri dan hidup kita untuk selalu dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga kita dimampukan untuk menjadi pewarta Kristus yang baik dan benar. Amin. Mari masuk dalam ruang saat teduh. Menjadi pewarta Kristus adalah panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan yang diberikan kesempatan untuk ada dalam kehidupan ini. Dimanapun kita ada, dalam pekerjaan kita masing-masing, itu adalah tempat dan kesempatan untuk kita mewartakan Kristus. Hadirlah untuk menyatakan damai sejahtera bagi semua dan mempersaksikan Kristus dalam hidup kita, sehingga dari dalam kehidupan kita nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Kita akan menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau ya Allah yang maha besar, Bapa yang setia penuh rahmat, Tuhan kami dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan sediakan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Kami menikmati kebersamaan sebagai keluarga Allah. Di dalamnya kami menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, menyatakan syukur kepada Tuhan. Semoga berkenan kepadamu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan lagi kami, panggilan kami lewat hidup yang Tuhan anugerahkan. Tolong kami Tuhan untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan hidup, tetapi dengan kesetiaan kami selalu membuktikan bagaimana kami sebagai anak-anak Allah dalam kesetiaan dan kesediaan untuk mewartakan Kristus dalam hidup kami. Hidup menjadi berkat dan untuk kemuliaan Allah. Allah Roh Kudus, kami tidak mampu untuk menjawab panggilan kami. Kami percaya bahwa kami akan diperlengkapi, sehingga dalam ketidakmampuan kami akan diberikan kesanggupan. Kami pegang janji-Mu Tuhan, bahwa Tuhan tidak biarkan kami
untuk menjawab panggilan kami, tetapi Roh Kudus akan terus memperlengkapi dan menuntun kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, mengingatkan dan menguatkan lagi kami. Ya Allah Bapa dalam sorga, hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat-Mu dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam usaha atau kerja yang dilakukan. Berkatilah ya Tuhan, kami percaya kehidupan yang didasari dengan takut dan mengandalkan Tuhan tidak akan menjadi sia-sia, tapi keberhasilan Tuhan akan anugerahkan dan jadikan kami berkat bagi banyak orang lewat keberhasilan, lewat berkat yang Tuhan anugerahkan. Kami mendukung dalam doa jemaat-Mu yang sedang berjuang untuk mencari lapangan pekerjaan. Dalam situasi mewabahnya COVID-19, berdampak dalam seluruh bidang kehidupan, ada banyak kesulitan-kesulitan yang dijumpai dalam perjuangan untuk mencari lapangan pekerjaan, dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Tapi kami percaya, kami punya Allah dalam Yesus Kristus, Allah yang hidup, peduli, tahu apa yang dibutuhkan, dan karena itu berkati jemaat-Mu yang sedang berjuang untuk mencari lapangan pekerjaan. Berikan kesabaran, ketekunan untuk terus berjuang dengan sebuah keyakinan dan kepastian dalam iman. Bersama dengan Tuhan, pasti Tuhan bukakan jalan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Mendoakan anak-anak, cucu-cucu yang Tuhan anugerahkan, diberkati dalam pertumbuhan, dianugerahkan hari depan yang penuh dengan harapan. Orang tua kami yang telah menjalani masa tua, Tuhan senantiasa berikan semangat dan sukacita, menghayati bahwa ini adalah anugerah terindah dari Tuhan untuk berbagi pengalaman bersama dengan anak-anak, cucu, dan persekutuan, sehingga hari tua dinikmati dengan bahagia, penuh damai sejahtera, dan senantiasa ada luapan sukacita dan ungkapan syukur kepada Tuhan. Ya Allah Bapa dalam sorga, kami mendoakan untuk jemaat-Mu yang sedang dalam kondisi fisik yang lemah karena sakit penyakit. Dalam lembaran warta jemaat ada tercantum nama-nama anggota jemaat yang sedang menjalani perawatan, baik perawatan di rumah maupun di rumah sakit, bersama dengan hamba-Mu Bapak Pendeta Amos, yang kalau Tuhan berkenan hari ini akan menjalani perawatan di rumah sakit dan kemudian akan melewati tindakan medis kateterisasi kalau Tuhan berkenan direncanakan besok. Kami berdoa kiranya Tuhan mempersiapkan para medis dan juga alat-alat yang akan digunakan. Berikan semangat bagi hamba-Mu untuk melewati proses atau tindakan medis. Doa dan harapan kami Tuhan, semuanya boleh berjalan dengan baik. Hamba-Mu Bapak Pendeta Amos boleh pulih dan kembali untuk mengangkat tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan di mana Tuhan utus saat ini bersama-sama dengan kami sebagai Bapak Ibu Majelis. Ya Allah Bapa dalam sorga, mendoakan jemaat-Mu yang sedang dirundung duka. Tuhan kuatkan, hiburkan, supaya tidak larut dalam duka cita, sebagaimana yang dialami oleh hamba-Mu Bapak Andarias Pongbija bersama dengan Bapak Martinus Pongbija dan rumpun keluarga, juga bersama dengan kekasih kami Mama Yunus sekeluarga atas meninggalnya orang tua yang dikasihi. Kami percaya ya Allah Bapa dalam sorga, topangan dari Tuhan pasti akan memberikan penguatan untuk tidak larut dalam duka cita, tapi punya pengharapan di dalam Tuhan. Jemaat-Mu yang sedang menanggung pergumulan, ada begitu banyak bentuk-bentuk pergumulan dalam hidup ini. Kuatkan iman jemaat-Mu supaya di tengah-tengah pergumulan yang dialami tidak jatuh ke dalam pencobaan,
tetapi mengandalkan Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan, meyakini bahwa di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar yang terbaik. Ya Allah Bapa dalam sorga, kami pun mengalami sukacita dan menaikkan syukur karena kami selalu menikmati berkat Tuhan. Kami sungguh menyaksikan bahwa dan mengakui bahwa kalau kami masih ada sebagaimana adanya saat ini, itu karena kasih karunia dari Tuhan. Dan khususnya kami bersuka cita bersama dengan jemaat-Mu yang berhari ulang tahun kelahiran, yang berhari ulang tahun pernikahan, yang sembuh dari sakit penyakit, yang meraih keberhasilan dalam berbagai bidang hidup. Sempurnakanlah sukacita jemaat-Mu Tuhan. Tuhan menyambut ungkapan syukur jemaat-Mu, semoga hidup ini adalah hidup yang selalu memuliakan Tuhan. Ya Allah Bapa dalam sorga, berkati kami sebagai hamba-hamba-Mu, Bapak Ibu Majelis, pengurus OIG yang Tuhan utus untuk menata pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan, jemaat keramat di sini. Berikan kami hikmat Tuhan, sehati sepikir untuk mengangkat tanggung jawab pelayanan, supaya pelayanan boleh berlangsung dengan baik. Program-program yang direncanakan di sepanjang tahun ini dapat terlaksana dengan baik, tentunya untuk membangun persekutuan dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Semua yang sudah terlibat dalam pelayanan saat ini berkati Tuhan, sehingga talenta yang Tuhan anugerahkan selalu dipakai untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Kami pun berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, beri hikmat untuk menjalankan roda pemerintahan, khususnya dalam penanggulangan berbagai persoalan-persoalan yang sedang menimpa negeri kami. Pandemi COVID-19 yang masih mewabah, bencana alam yang terjadi di mana-mana, kami percaya pemerintah adalah alat di tangan Tuhan untuk memulihkan keadaan di mana kami dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Kehidupan kami semua sepekan mendatang kami serahkan ke dalam kuasa kasih dan pimpinan Tuhan. Doa dan harapan kami, Tuhan berikan kami kesehatan, berikan kami umur panjang. Kami masih rindu untuk menikmati persekutuan seperti ini di hari Minggu yang akan datang sebagai keluarga Allah. Ini doa kami Tuhan, syafaat kami, sambut sempurnakan kami bahwa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami dan yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Pertama Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Amin. Yesus memanggilmu pulang segera hari ini.
Sidang jemaat Tuhan, pergilah, sambutlah dia yang datang dalam nama Tuhan, muliakanlah dia di sepanjang hidupmu dalam segala perkara dan di segala tempat. Ya, kami akan memuliakan dia di hari ini. Roh Kudus menolong kami. Arahkan hati dan pikiranmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan penekanan warta jemaat. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Yulia Tangalayuk yang telah melayani kita pada ibadah kita pada siang hari ini. Tuhan memberkati dalam pelayanan dan dalam keluarga. Kita masuk ke dalam warta jemaat keramat. Berita duka cita, pada hari Minggu tanggal 11 April, almarhum Bapak Martin Randa Salurante dan telah diberangkatkan jenazahnya ke kampung halaman dan sudah dimakamkan pada hari Sabtu kemarin. Yang kedua, Nenek Rain dan Nenek Ano yang dipanggil Tuhan pada hari Jumat tanggal 16 April di Batu Tanduk, Walendrang. Kiranya Tuhan Yesus yang menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan. Anggota baru telah mendaftar menjadi anggota baru di Jemaat Keramat, Saudara keluarga Yohanes Yeskiel Patanggo. Apabila keluarga pada hari ini hadir bersama dengan kita beribadah, dimohon untuk berdiri. Ya, ini adalah anggota keluarga baru beserta istri, mungkin Bapak dalam tugas. Selamat bersekutu bersama jemaat di dalam ibadah, dalam pelayanan di Jemaat Keramat. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah PKBGT Jemaat Keramat akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 April pukul 19 secara virtual. Pelayan Bapak Pendeta Tommy Supriyanto. Demikian untuk diketahui oleh anggota PKB. Ibadah Paskah dan HUT PWGT KPJ akan dilaksanakan pada hari Sabtu jam 9.30. Tuan rumah adalah PWGT Jemaat Kota yang akan dilaksanakan secara online. Kita masuk ke dalam warta tambahan. Pada hari Minggu tanggal 25 April pada ibadah jam 9.30 akan masuk menjadi anggota gereja Toraja dari gereja GBI, yaitu Saudara Adam. Dan yang kedua, akan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yaitu Saudara Miftahul Anib. Mohon dukungan doa dari warga jemaat. Dan pada hari Minggu tanggal 25 April juga pada ibadah jam 9, atas permintaan keluarga, akan dilaksanakan baptisan kudus atas nama Evano Gavril Sililing Tandibua, anak dari Bapak Abednego Sililing dan Ibu Yanita Tandibua. Mohon dukungan doa warga jemaat. Dan perlu kita tahu bahwa Pak Pendeta Amos Patadungan pada hari ini akan menjalani opname di Rumah Sakit Jantung Jakarta dan akan dilaksanakan kateterisasi jantung dan pemasangan ring pada besok 19 April 2021 di Rumah Sakit Jantung Jakarta. Dan yang kedua, Bapak Nestor Guera akan menjalani tindakan kateterisasi jantung pada hari Senin tanggal 19 April di Rumah Sakit Gatot Subroto. Mohon dukungan doa dari warga jemaat. Demikian warta tambahan kita pada hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 338 ayat 1, 2, dan 4. Marilah, marilah hai saudara. Marilah, marilah, hai saudara.
ibadah kita pada siang hari ini, jemaat duduk kembali dan bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.